Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan melakukan percobaan sederhana dengan menggosokkan sedotan pada tisu untuk membuktikan konsep listrik statis. Sebelumnya perkenalkan dulu, Saya Aureliana Deiskandar, absen 5. dan saya Herlina Nurula, nomor absen 14. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari listrik statis. Listrik statis merupakan fenomena listrik yang ditimbulkan ketika partikel bermuatan ditransfer dari satu benda ke benda yang lainnya. Perpindahan muatan tersebut terjadi karena adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Nah, listrik ini ditimbulkan karena benda yang beraliran listrik saling bertautan tanpa adanya sumber daya listrik. Dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton dan elektron tanpa adanya pembangkit listrik. Untuk memberi muatan pada aliran statis dapat dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Setidaknya terdapat 3 cara yang bisa kita lakukan: penggosokan, konduksi, dan induksi. Yang pertama, penggosokan. Ada beberapa benda yang bisa bermuatan listrik apabila digosokkan. Contohnya, seperti praktikum yang sedang kita lakukan sekarang, yaitu sedotan digosokkan dengan tisu. Setelah digosok, sedotan akan mendapatkan beberapa elektron dari tisu, sehingga sedotan plastik menjadi kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Yang kedua, konduksi. Konduksi merupakan pendekatan antara benda yang bermuatan listrik dengan benda yang tidak bermuatan listrik. Hal ini yang membuat benda yang sebelumnya tidak memiliki muatan listrik bisa mendapatkan muatan listrik. Dan yang terakhir, induksi. Induksi yaitu memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar. Cara yang bisa dilakukan ialah mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke benda lain dalam kondisi netral. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari percobaan sederhana yang telah kita lakukan, yang sebelumnya telah dijelaskan konsep dari listrik statis oleh Aurel. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang atom. Nah, seluruh benda di alam semesta ini tuh kan sebenarnya terdiri dari atom-atom yang jumlahnya sangatlah banyak. Di dalam atom sendiri itu ada partikel-partikel yang memiliki sifat positif, negatif, dan netral. Partikel yang bermuatan positif kita biasa menyebutnya proton, yang bermuatan negatif elektron, dan yang bermuatan netral kita biasa menyebutnya neutron. Nah, di dalam atom sendiri itu ada yang namanya inti atom. Proton dan neutron ini tuh bersatu gitu di inti atom yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak. Nah, karena elektron ini tuh bisa bergerak bebas, dia itu bisa keluar masuk gitu dari sistem atom ini. Nah, jika elektron yang ada di dalam sistem ini tuh keluar, itu akan membuat jumlah proton di dalam inti atom itu lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Nah, akibatnya suatu atom tadi akan bermuatan positif. Sedangkan kalau di dalam atom itu mendapat tambahan elektron, itu akan menyebabkan jumlah elektronnya lebih banyak daripada protonnya, yang akan mengakibatkan muatan tadi bermuatan negatif.
Nah, ini tuh sebenarnya ada hubungannya dengan percobaan yang kita lakukan dari kenapa kok yang tadinya sedotan yang bermuatan netral, tisu netral, dan kertas itu yang netral itu bisa digerakkan oleh sedotan tadi. Karena kan sebelumnya kan sedotan bermuatan netral, tisu juga bermuatan netral. Nah, ketika digosokkan seperti yang tadi telah dijelaskan dengan cara menggosokkan itu tuh nanti elektron yang ada di dalam tisu itu bisa bergerak untuk berpindah ke sedotan. Jadi sedotannya yang awalnya bermuatan netral, dia akan mendapatkan tambahan elektron dan bermuatan negatif. Jadi ketika didekatkan dengan kertas yang bermuatan netral itu dia bisa mengakibatkan yang namanya listrik statis itu sendiri, fenomena listrik tadi itu. Nah, kenapa juga kok gerakannya dari si kertas itu bisa searah gitu dengan sedotan yang digerakkan? Karena ini juga ada hubungannya selain listrik statis itu dengan gaya tarik menarik antar partikel gitu dari si sedotan yang bermuatan negatif dengan si kertas yang bermuatan netral. Nah, ketika benda yang bermuatan netral didekatkan dengan benda bermuatan negatif itu akan terjadi yang namanya gaya tarik menarik gitu. Jadi karena muatan negatif dari sedotan itu dia bisa menarik muatan positif dari kertas yang bermuatan netral. Jadi yang sisi positif itu akan mengumpul untuk ditarik si sedotan yang bermuatan negatif, dengan yang sisi negatifnya akan dia berada di sisi yang lain gitu. Nah, jika membahas adanya gaya tarik menarik antar muatan, ini kan ada hubungannya juga dengan hukum Coulomb yang menyatakan bahwa besarnya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antar muatan itu tuh sebanding dengan ukuran muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi nanti akan terjadi itu gaya tarik menarik, tetapi sifatnya dari listrik statis ini sendiri dan gaya tarik menarik ini tidak berlangsung lama karena muatan negatif dari sedotan akan segera dinetralkan kembali oleh air yang ada di dalam udara yang bersifat polar. Jadi kalau sudah lama ya dia tidak bisa, itu listrik statisnya tidak bisa bekerja seperti itu. Penerapan alat pada kehidupan sehari-hari contohnya mesin fotokopi, mesin printer laser, cat semprot, elektrokardiograf, teremin, dan masih banyak lagi.